Mana? Ya. Semua luar biasa kan? Nah itu ya. Oke, Bapak semua berlama kata ya. Kita akan panggilkan Ibu Eva Carolina. Namun, nah Bapak Ibu semua, saya akan kasih lihat Anda ya. Beliau ini adalah seorang ahli hukum, Master of Law, seorang yang pernah menjabat di manajer kapal pesiar Yasosi dan juga punya bisnis online kuliner Bapak semua. Dan hari ini sudah membantu banyak orang meraih puluhan ribu dolar. Dan beliau juga mendapatkan Rolex ya di periode tahun 2019. Oke, Bu Eva, apakah siap untuk saya buka kameranya? Ya, yuk teman-teman semua, mari kita sambut Ibu Eva Carolina. Oke. Selamat malam Pak Rian. Iya, selamat malam Bu Eva. Gimana? Sehat? Sehat sekali Pak. Wah, luar biasa ya. Oke, Bapak semua, inilah partner kita Bu Eva ya, yang akan menjadi tamu VIP kita malam hari ini. Dan hari ini Bu Eva akan menceritakan banyak sekali ya mengapa ini menjadi sebuah peluang yang baik. Oke, Bu Eva silakan. Sudah tepat saya sediakan. Oke, baik Bapak Ibu semua, mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Eva, latar belakang saya seperti yang telah disebutkan oleh Pak Rian tadi. Saya memang pernah menjadi karyawan Bapak Ibu ya, 12 tahun. Ya, pada saat saya merasa menjadi karyawan itu, ya pasti merasa terberkati Bapak Ibu ya, karena punya posisi bagus, setiap bulan itu terima gaji. Menariknya adalah pada saat 12 tahun saya bekerja itu nggak kemana-mana Bapak Ibu ya. Saya merasa ya begitu-begitu saja. Mungkin kenaikan gaji itu katakanlah setiap tahun ada 10%, tapi kenyataannya pasti naiknya hanya 8% Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Dan kedua, akhirnya saya berpikir, wah ini kalau kayak begini, saya ini orangnya hungry of success Bapak Ibu ya. Saya selalu pengen lebih dan lebih sukses lagi. Jadi pada saat itu saya berpikir, oh baiknya saya pokoknya apa yang bisa saya kerjakan, tapi ternyata itu makin menyita waktu dan menyita tenaga tentunya ya. Dan hasilnya itu kurang signifikan juga. Di situ saya mulai berpikir, waduh, ini harus bagaimana ya? Percayalah Bapak Ibu, Anda malam ini yang hadir di webinar, hari ini bukan kebetulan, tapi ini sudah diatur oleh ya. Saya paham Bapak Ibu ya, ini IT, saya ini bukan ahli di bidang IT, saya nggak paham gitu. Tapi saya juga tidak berusaha memahami, maka pada saat itu ya saya belum ambil. Saya pikir-pikir ya sampai lupa sendiri ya Bapak Ibu ya, karena sudah 2 tahun berlalu ya. Dan 2 tahun itu saya nggak kemana-mana. Masih begitu-begitu aja maksudnya. Ya, gaji itu diterima, tapi pada saat itu ya langsung habis ya. Namanya juga karyawan Bapak Ibu. Siapa yang nggak pernah nyicil? Mobil dicicil, TV dicicil, kulkas semua dicicil Bapak Ibu ya. Dan ya pada saat beliau datang lagi, saya ini waktu itu sudah jenuh sekali. Saya tuh nggak suka sebenarnya ya, setiap hari itu harus mengikuti perintah dari atasan. Waktu itu saya hanya lihat, dan kali itu saya berusaha benar-benar pelajari. Nah, naasnya adalah pada saat bergabung, dananya nggak ada Bapak Ibu. Karena kan dana sudah dipakai putar semuanya, beli microwave, beli ini, beli numpuk baju banyak sekali. Dan pada saat itu kalau bajunya nggak keluar, modelnya ketinggalan zaman, ya modalnya nggak kembali Bapak Ibu. Belum lagi kalau baju itu dimakan rayap. Aduh, saya ini bingung Bapak Ibu. Untungnya saya itu punya kartu kredit. Kartu kredit saya itu limitnya besar-besar. Bukan saya itu orang yang suka foya-foya. Harapan saya kalau punya kartu kredit besar, kalau misalkan umpama kita masuk rumah sakit,
kan rumah sakit maunya dibayar langsung, nggak mau pakai asuransi dan lain sebagainya. Itulah dana saya. Nah, kartu kredit saya itu cukup banyak Bapak Ibu. Hari itu subuh jam 2 pagi dikesek semuanya Bapak Ibu ya. Itu seolah-olah hati saya tuh kayak terlepas karena saya sendiri nggak pernah belanja itu segitu banyaknya. Waktu itu 30, 23, 23. Jadi totalnya sekitar hampir 70 juta waktu itu. Ya. Memang sih, waktu itu saya dapatkan langsung. Oh iya benar, dapat dolarnya. Setidaknya ada kembali modal. Apalagi dengan yang Pak Ryan ceritakan tentang just for the cash. Hari ini Anda itu dapat 50% balik modal. Nah, saya manfaatkan kesempatan ini hingga 4 hari ke depan. Dulu saya merasa setelah itu saya gimana nih jalankan dengan segudang pekerjaan saya. Nah, ternyata saya paham bisnis ini itu bukan waktu luang, tapi ternyata hanya meluangkan waktu saja. Dan waktu itu saya tuh kerjakan ya kalau saya itu butuh dana Bapak Ibu ya, jujur aja waktu itu kan tidak terlalu serius. Loh Bapak Ibu, coba Anda bayangkan, saya paham sekali perasaan Anda malam ini yang hadir. Loh, modal hanya 30 juta tapi bisa dapat 10 miliar, 600 ribu US dollar. Loh, banyak sekali yang berkata hal itu tidak mungkin. Loh, bagaimana tahu tidak mungkin kalau kita nggak coba? Maka pada saat itu saya akan serius kira-kira ya setahun terakhir ini ya, setahun 2 tahun terakhir ini. Dan hasilnya apa? Ya, Anda tadi sudah lihat Bapak Ibu ya, kita bukan mau pameran mobil Mercy-nya. Saya percaya mungkin Anda yang ada di partisipan juga ada yang punya lah Mercy itu. Bukannya Anda nggak bisa beli, pasti Anda bisa beli juga. Loh, tapi kalau dikasih gratis gimana Bapak Ibu? Itu pertama. Kedua, nah kalau mobilnya berubah, saya yakinlah pasti nasib keluarganya ikut berubah. Entah itu harkat martabat keluarga terjunjung tinggi kah, atau Anda dipuji-puji orang kah. Nah, saya nggak tahu itu. Tapi namanya kita masih hidup di dunia. Ya, kalau kita bisa punya barang-barang itu semua, kenapa tidak? Nah, kira-kira gitu Pak Rian. Ini saya lanjut lagi ya Pak Rian ya. Saya lanjut lagi. Ini bukan tanya jawab gitu ya Pak ya. Menarik sekali soalnya ceritanya. Ya, waktu saya benar-benar kerjakan, wah dapat Rolex gratis, dapat Mercy itu gratis. Loh, ini hidup itu sudah berubah Bapak Ibu ya. Plus Anda masih dapat dolarnya loh. Jadi dolar Anda bukan dipotongkan untuk beli mobil atau beli Rolex, itu bukan. Itu di luar dari apa yang Anda dapatkan. Waduh Bapak Ibu, pertama-tama Anda pasti merasa kehidupan itu agak lega sedikit. Kenapa? Anda keperluan apa yang sudah lama Anda inginkan dan Anda mungkin belum bisa beli gitu loh. Apalagi sekarang ini. Coba Anda lihat, pandemi virus itu semuanya berdampak ke perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan pembantu bikin perusahaan itu keteteran beberapa waktu lalu. Maka mereka itu sibuk juga untuk ngatur cash flow atau keuangan perusahaan. Loh, apalagi Bapak Ibu, informasinya sih besok pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu kan akan berhenti ya besok kalau di lingkungan Jakarta. Tapi kayaknya ini mau diperpanjang lagi. Ini benar-benar Bapak Ibu sangat-sangat susah sekali era sekarang ini. Perusahaan-perusahaan itu sudah keteteran nggak karu-karuan. Kenapa? Karena beberapa pekerja itu sudah dapat yang namanya termination letter atau ya bahasa kasarnya di PHK. Bagaimana kalau nasibnya tiba-tiba PHK Bapak Ibu? Atau mungkin gajinya dipotong setengah. Ya saya berharap hal itu tidak terjadi dengan Anda yang mungkin hadir di live meeting malam ini, di webinar ini. Cuman kita harus pikirkan bagaimana ini kita ke depannya, karena ini jujur eranya masih akan lama. Anda dengar, vaksin itu sudah ada 9 macam di luaran. Nah, vaksin itu cuma 2 macam, tapi ternyata penyakitnya itu 9 macam. Coba bayangkan. Dan ini kenanya ke orang-orang terdekat saya. Jujur, kemarin saya baru dengar saudara saya itu meninggal karena COVID. Hari ini, ipar saya itu masuk rumah sakit karena COVID. Loh, kita itu ada yang namanya 3S. Stop, sakit, selesai. Itu kalau kata Pak John, saya mengutip. Jadi apa yang Anda lakukan? Kalau Anda sakit, apa yang Anda lakukan? Anda mungkin gaji setengah,
atau mungkin Anda bahkan pay dulu gajinya, nanti kalau masuk baru dibayar. Terus keluarga kita ini makan apa? Itu yang terjadi saat ini. Nah, itu yang pertama yang harus Anda pikirkan. Yang kedua, saya ini bukan orang MLM, Bapak Ibu. Apalagi kalau disuruh jualan, saya nggak bisa jualan. Kalau kami di bidang hukum, tugas kami adalah menyerang. Kami nggak bisa jualan. Nah, tapi nggak ada yang salah tentang hal itu. Meskipun ini juga boleh saya katakan ya, saya rasa ini berbeda sekali notabene dengan MLM. Loh, satu, ini digaji pakai dolar, disupport oleh kartu Visa. Yes. Terus Yes. keluarnya 3 menit. Yang di Indonesia sendiri, adakah Anda menemui seperti itu? Itu dulu. Saya rasa sih tidak ada. Dan kita lihat dari salah satu menteri, ya, Kementerian Perdagangan kalau nggak salah ya, MLM itu nggak salah karena mereka ekonomi gotong royong. Kedua, tidak perlu persiapan infrastruktur. Loh, saya ini mau buka apa Bapak Ibu? Buka restoran, buka butik, itu perlu biaya terlebih dahulu. Ada orang yang packing, ada orang yang bantuin, mungkin untuk kos operasional. Di sini tuh nggak perlu persiapan infrastruktur. Yang ketiga, Anda juga nggak perlu bayar tenaga kerja. Anda itu $2.079 sudah dapat tim, sudah dapat yang membantu Anda, senior partnernya, dan di sini kerjanya tuh ringan. Kenapa? Kan gotong royong toh. Nah, kalau saya Bapak Ibu, itu ngangkat baju, ngangkat sendiri, kalau karyawannya nggak masuk, terus bungkus juga bungkus sendiri. Bayangin Bapak Ibu, saya pulang kantor ini harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Belum lagi ngurusin orang. Mungkin dipesanin, Bu, besok saya tuh alergi udang, saya vegetarian. Loh, saya ngurusin suami sama istrinya orang lain makanannya. Anda terbayangkah perasaan saya itu? Udah pulang kerja capek-capek, dicurhatin soal makanannya mereka. Lah, tapi memang kewajiban Bapak Ibu, karena kita kan terima orderan baik catering ataupun yang biasa makanan lepas yang ada di GrabFood atau GoFood. Saya tahu eranya digital, cuman saya ini nggak tahu mau berbisnis tuh di bidang apa. Makanya saya pikir-pikir, oh iya bagus juga kalau jual makanan online ya, nggak perlu tempat dan lain sebagainya, orangnya ambil baru pergi lagi. Ternyata Bapak Ibu, jujur satu kata yang mencerminkan itu semua, gempor Bapak Ibu. Kenapa? Duh, saya bingung karena saya ini nggak bisa masak Bapak Ibu. Yang masak itu adalah ibu saya. Idenya dari saya. Saya ngomong gampang. Itu Bapak Ibu orang rumah ngamuk semuanya Bapak Ibu. Hari ini keluar 50 porsi, besok keluar 75 porsi. Kamu bantu kek. Aduh, pikir-pikir pengen dapat income, tapi serumah ini kok jadi stres Bapak Ibu ya. Coba Anda pikirkan di era pandemi ini, Yes. Anda mau berbisnis apa? Apakah kita mau stok hand sanitizer atau kita mau jual apa lagi? Masker. Nah, itu semua butuh modal tentunya. Ya kalau barangnya keluar lah, kalau barangnya nggak keluar gimana? Orang saingannya juga banyak, ya kan? Yes. Nah, kalau boleh saya tambahkan, Anda tuh siap-siap cash itu sebanyak mungkin Bapak Ibu. Sekarang nggak bisa, cuma andalkan 10 kali gaji itu nggak bisa. Menurut perhitungan orang asuransi katanya 10 kali gaji. Loh, kalau misalkan, loh, kayak saudara saya tuh tiba-tiba masuk rumah sakit karena COVID, sekali suntik itu berapa itu? Asuransi cover semuanya kah? Tidak. Terus gaji 10 kali gaji yang kita kumpulkan itu jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa juga. Sekarang pertumbuhan ekonomi aja stagnan. Negara aja masuk yang namanya resesi ekonomi. Nah sekarang modalnya kita apa ketika ini menerpa? Tiba-tiba di PHK? Tiba-tiba dipotong gajinya? Loh tenang Bu Eva, saya ini masih punya aset, punya rumah, saya punya tanah di sini, punya mobil. Loh iya. Tadi saya tanya, itu bisakah dicairkan secara langsung? Saya rasa sih agak berat. Orang aja nggak mau keluar uang sekarang ini. Masa iya zaman susah mereka mau beli rumah, mobil? Mungkin ada, tapi tidak sekencang dulu ya marketnya ya. Nah ini loh Bapak Ibu, apakah Anda sudah siapkan dana sebanyak mungkin pada saat resesi ini Bapak Ibu? Nah hari ini Anda dengar dari Pak Rian, kita itu punya perangkat konferensi video itu yang sudah bagus sekali, berkualitas, dan jadi kunci produktivitas di era pandemi ini. Nah, terus apa lagi yang kita tunggu? Daripada kita pikir-pikirkan sendiri, kita kerjakan sendiri, enaknya gimana usaha di bidang teknologi di era pandemi sekarang ini, daripada Anda berpikir, mending Anda itu ikut yang sudah ada.
enak sekali kalau beli franchise nikah. KFC kan juga ada di Papua. Nah, toh rasa ayamnya juga sama yang di Jakarta. Anda beli franchise itu sudah satu paket dengan semua tenaga kerjanya, rumusannya, dan lain sebagainya. Anda tinggal lakukan saja. Ini sama kayak beli franchise McD atau KFC. Jadi hari ini, coba Anda pikirkan sekali lagi. Tidak ada yang kebetulan. Apakah Anda ingin keluarga Anda itu hidup lebih baik? Apakah Anda pengen punya pekerjaan itu lebih baik? Ataukah mungkin Anda sekarang hari ini lagi terbelit hutang? Tentunya kita pengen hutang itu lunas, apalagi kalau ngutang sama bank. Itu kan gulung-gulung gak karu-karuan bunganya. Nah, Anda pengen punya usaha di sekarang, di saat-saat awal ini. Mungkin sebelum Anda pensiun kah? Atau Anda mau persiapan untuk pensiun? Anda mau bersiap di era pandemi ini? Saya rasa hari ini jawabannya. Karena di sini juga nggak melihat Anda latar belakangnya itu apa. Jujur hari ini juga saya baru tanya sama teman saya, kamu kerjaan apa sekarang? Kamu masih kerja di sana kah? Oh enggak, aku tuh sudah pensiun. Loh, sejak kapan? Sejak tahun lalu. Nah, terus kamu dapat duit dari mana? Dikiranya saya ini sudah menikah sama orang kaya raya kah? Tidak. Saya ini Bapak Ibu nantinya visi saya kalau menjadi istri orang pun saya juga nggak mau ngerepotin Bapak Ibu. Nah mungkin Anda yang hari ini di partisipan ibu rumah tangga, kita nggak bisa menggantungkan dari orang lain lagi. Mungkin kalau misalkan Anda ibu rumah tangga, Anda jaga anak di rumah dan lain sebagainya, Anda punya banyak waktu luang daripada kita nonton drama Korea itu kan, mendingan kita kerjakan di sini sama-sama. Nah hari ini saya punya partner, beberapa ibu rumah tangga juga, dan mereka menghasilkan luar biasa besar di era pandemi ini. Nah, apakah Anda siap sama-sama bergandengan tangan bersama kami, Bapak Ibu? Atau Anda masih pikir-pikir, sudahlah Bapak Ibu, ini nggak ada yang kebetulan. Jangan Anda pikirkan, toh kita buka warung 30 juta juga nggak dapat kalau di Jayapura. Itu kalau kata salah satu partner saya ya. Nah coba, Anda 30 juta itu mau buka usaha apa? Toh kalau pakai kartu kredit pun ya bisa dicicil, ya kan? Tapi kalau hari ini saya masih nggak punya 30 juta, gimana Bu Eva? Aduh itu, Anda kepojokan, Anda mungkin merenung, terus Anda nangis saja. Lu kenapa? Mungkin Anda cek dulu umur Anda masing-masing. Partner saya, nah partner saya ini namanya Ibu A gitu ya, umur 25 tahun. 30 juta kalau Anda ada, saya bilang, Dek, kok nangis aja di pojokan? Hidup seperempat abad, lu apa yang kita hasilkan selama ini? Itu Bapak Ibu yang terjadi hari ini. Sayang sekali kita membuang-buang terlalu banyak waktu sampai kita itu lupa untuk kita kumpulkan dana untuk diri sendiri. Nah, saya mengutip dari salah satu partner saya, namanya Pak Bert ya. Beliau bilang, kita tuh 1 minggu kerjanya 40 jam. Terus habis itu kerja katakanlah sampai kapan? Sampai 40 tahun. Nah terus habis 40 tahun bagaimanakah? Terima hanya 40% dari apa yang dihasilkan. Itu menyeramkan sekali jujur menurut saya. Daripada Anda pikir-pikir lagi Bapak Ibu ya, hari ini sudah sangat jelas sekali, baik Anda dengarkan dari Pak Rian, Pak Tamsir yang tadi, mereka orang-orang hebat semua, dan hari ini Anda diundang oleh partner Anda ini integritas kerjanya itu cukup tinggi, dan Anda pasti kenal ya, nggak mungkin hari ini Anda dapat link webinar malam ini terus ketemu orangnya dari pom bensin gitu kan nggak mungkin ya. Nah itu makanya hari ini jujur kalau Anda kenal baik dengan pengundang Anda sudah tahu sosoknya seperti apa, Anda lihat Pak Tamsin, Anda lihat Pak Rian. Nah ya saya rasa tidak perlu dipikirkan lagi Bapak Ibu. Nah saya rasa seperti itu. Kira-kira begitu Pak Rian. Mungkin ada pertanyaan? Oke, mantap ya Eva ya. Saya itu memang melihat perubahan hidupnya Bu Eva ini sangat-sangat signifikan banget Bapak Ibu semua ya. Dulu jamnya saya nggak tahu merek apa ya, sekarang udah ada Rolex-nya. Mereknya Polis Pak. Mereknya Polis ya. Oke, dulu mobilnya standar ya, tapi hari ini sangat berubah. Lifestyle-nya itu sangat berubah, dan ini diterjunin belum sampai 5 tahun ya Bu Eva ya. Kayaknya hampir 5 tahun Pak, tapi di tahun awal itu kan saya sempat vakum, biasalah Bapak Ibu, saya itu kan sibuk banget dulu kan, itu kepinteran, biasa kalau anak S2 itu kayaknya kepinteran,
Kira-kira begitu ya. Iya, iya, betul, betul. Nah, teman-teman semua ya bisa lihat bahwa bisnis ini benar-benar sebuah bisnis percepatan. Dan Bu Eva tidak pengalaman dalam bisnis jaringan kan sebenarnya, atau IT atau apa gitu kan? IT saya nggak punya pengalaman, saya tuh juga bingung, jualan saya nggak bisa, pokoknya ya kira-kira Anda tahu Bapak Ibu cita-cita saya terus kalau profesi lawyer itu bagaimanakah Bapak Ibu? Kira-kira setiap hari. Itu kan tugasnya hanya menyerang saja. Dan ini bisa jadi solusi salah satu yang terbaik ya Bu ya. Betul. Saya rasa seperti itu Pak. Karena sekarang di mana-mana kan lagi susah. Betul. Dan nggak disangka loh, Bu Eva ini saya lihat mungkin jarang sekali keluar dari Jakarta kan. Tapi hari ini punya tim sampai ke Manado, sampai ke Papua. Udah banyak tempat ya Bu ya. Lumayan Pak, dari Bu Cheryl sendiri itu masuk ke Australia, UK, dan katanya dia mau masuk ke Hong Kong, katanya Bu Cheryl. Itu Itu, dia, ya. itu lagi. Duduk di rumah ya kan dapat dolar, gitu kan? Ini luar biasanya. Betul. Dan kita benar-benar Bapak semua dengan bisnis ini kita tuh bisa terkonek dengan siapa saja, di mana saja. Penghasilan itu unlimited. Setuju ya Bu Eva ya? Sangat setuju. Ada pesan terakhir buat teman-teman sebelum Oke, saya rasa pesan terakhir saya gini Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang kata-kata saya sebenarnya bukan berpesan ya, tapi saya ini nanya, Anda tanyakan ke hati Anda manusia, Anda pengen keluarga Anda lebih baik kah? Atau Anda itu pengen pekerjaan lebih baik? Anda pengen utang-utang kita lunaskah? Atau Anda pengen punya usaha kah? Atau Anda mau siap-siap, mungkin hari ini Anda mau siap-siap pensiun. Nah, era pandemi ini supaya kita menghasilkan luar biasa besar, nggak ada jalan lain. Ini kita nggak tahu, tapi kalau dicoba terus menghasilkan, coba gimana? Pokoknya Pak Rian, ya sekiranya modalnya ini nggak jual rumah, apa jual mobil atau gadein apalah yang bisa mempertaruhkan hidup, saya rasa nggak apa-apa dicoba. Saya nggak bilang 30 juta itu murah atau mahal, itu relatif Anda masing-masing. Tapi selama bisnis itu tidak sampai gadaikan rumah kita, tidak sampai gadaikan mobil kita, saya rasa nggak ada salahnya dicoba. 2000 Itu sih Pak Rian. dengan masa depan. Betul sekali, betul. Oke. Terima kasih banyak Bu Eva buat insight-nya, sangat menginspirasi ya. Semoga sukses dan timnya semakin bertambah. Oke, thank you. Saya tutup kamera. Terima kasih. Okay, Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rian. Yes, terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Satunya tadi profesional ya, satunya seorang nona muda ya Bapak Ibu semua ya. Dua-duanya mengambil keputusan untuk benar-benar serius dan menjalankan bisnis ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Eva tadi ya. Bisnis ini kita kerjakan bukan kita mimpian, kita mungkin masih punya harapan-harapan dan karena COVID ya semuanya berantakan. Karena COVID semuanya kacau balau. Tapi nggak usah khawatir. Tuhan itu selalu kasih kita sebuah berkat di kondisi manapun ya. Dan saya percaya bahwa semua ini adalah waktunya kita, momentumnya kita. Ya, dengan bisnis ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik buat kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita akan akhirin acara malam hari ini. Segera hubungin pengundang Anda, tanyakan bagaimana caranya terlibat dan bergabung di dalam bisnis ini. Dan Bapak Ibu ya, pastikan Anda jangan menunda karena setiap hari kita ada presentasi seperti ini ya dengan tim-tim yang berbeda, dengan grup-grup yang berbeda. Jadi ratusan orang itu setiap satu kali presentasi itu hadir. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau ada ketinggalan posisi Anda itu nanti akan semakin ke bawah. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata Bapak Ibu ya. Saya Ryan Syang undur diri. Terima kasih untuk Bu Eva dan juga Pak Tamsir dan seluruh teman-teman yang sudah hadir malam hari ini ya. Segera tanyakan dan